Kita percaya ada hadirat Tuhan di tengah puji-pujian yang tadi telah dinyanyikan, dan kita percaya hari ini kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Daniel Ferry Setiawan. Dipersilahkan Bapak untuk waktu dan tempatnya. Oke, shalom semuanya, Bapak dan Ibu. Selamat pagi ya Bapak dan Ibu. Ya, bisa dengarkan suara saya ya. Saya harap bisa dengarkan ya. Oke. Pertama-tama terima kasih buat kesempatannya. Mari kita berdoa sebentar ya. Tuhan, kami sekali lagi serahkan waktu-waktu ini ke hadapan-Mu, ke dalam tangan-Mu, ke dalam pemeliharaan-Mu. Kami ikat segala spirit yang bukan dari Tuhan, tidak ada penyesatan atau roh-roh apapun yang bukan dari Tuhan yang bisa ikut campur, tapi hanya kebenaran yang daripada-Mu yang disampaikan. Biar roh kebenaran itu, roh hikmat dan wahyu itu menguasai kami, bicara menerangkan buat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Saya buka ini ya sebentar. Jadi gini Bapak dan Ibu ya, judulnya yang saya rasa saya dapat itu adalah bagaimana kita menahan kesesakan besar ya dengan mengangkat perjanjian Yosua dan matahari ya. Jadi ini mungkin istilah-istilah yang apa sih maksudnya gitu ya. Nah Bapak dan Ibu, saya langsung aja ke ayatnya. Jadi dari Daniel 12 ya. Daniel 12 pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Ya, jadi Bapak dan Ibu, kalau kita memperhatikan tanda-tanda zaman, saya rasa kita bisa melihat ya bahwa ada sinyal-sinyal, ada tanda-tanda bahwa masa kesesakan ini semakin terjadi ya, semakin berlangsung ya. Misalnya apa? Misalnya presiden itu berkata ada 60 negara yang akan bangkrut ya. Ada pemimpin-pemimpin negara mengingatkan akan ada krisis pangan, krisis energi ya. Bahkan Bapak Ibu kalau memperhatikan Sekretaris Jenderal PBB itu berkata bahwa dunia itu udah selangkah lagi ya bisa masuk ke dalam kehancuran yang besar ya. Karena apa? Karena ada nuklir ya. Kenapa? Karena ada potensi-potensi konflik antar bangsa-bangsa ya. Jadi ini masa yang sangat-sangat penting, sangat-sangat menentukan Bapak dan Ibu ya. Alkitab juga berkata di Yohanes 4 ya, Tuhan Yesus sendiri yang berkata akan datang malam ya, akan datang kegelapan di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja Bapak dan Ibu ya. Jadi ini adalah waktu-waktu kita untuk bekerja ya, bukan waktu-waktu kita untuk santai atau istilahnya sudah istirahat ya, kecuali yang memang sudah selesai ya, waktunya sudah tunggu dipanggil Tuhan ya. Nah, seperti apakah kira-kira kesesakan besar itu Bapak dan Ibu ya. Nah, mungkin saya rasa saya ajak kita lihat ya dari firman Tuhan ya di Matius 24, di Wahyu 6. Saya nggak mungkin buka semua ya karena waktu saya nggak lama-lama, tapi saya mau ajak kita praktek ya Bapak dan Ibu ya. Saya ajak kita mengenali bagaimana kegelapan itu, bagaimana kita membalikan kegelapan ke kesesakan besar, dan kita praktekkan ya. Saya ajak kita semua untuk berdoa Bapak dan Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu kalau ada punya misalnya kertas ya dan bolpen, boleh ambil dan boleh gunakan ya. Untuk apa? Untuk mencatat ya, kira-kira hal-hal apa yang harus kita perangi, yang harus kita ikat ya, yang harus kita buang ke jurang laut ya. Kenapa? Karena sebagai pasukan ini artinya kita harus berperang Bapak dan Ibu ya. Nah, bahkan Tuhan itu berikan rema pasukan terdahsyat ya. Jadi pasukan terdahsyat itu apa Bapak dan Ibu? Ya, musuh-musuhnya dahsyat Bapak dan Ibu ya, jangan dianggap enteng ya. Musuh-musuhnya akan berusaha mencuri, membunuh, bahkan membinasakan ya. Jadi kita harus sungguh-sungguh. Nah, ada beberapa ayat yang dapat kita pelajari ya dari Matius 24 ya, Tuhan Yesus yang mengingatkan ya, dari Wahyu 6 juga ada beberapa peringatan ya. Tapi saya mungkin berikan singkat-singkatnya saja ya. Kira-kira apa gambarannya? Ada krisis ekonomi ya, krisis energi ya. Dan ini adalah yang sudah pernah terjadi Bapak dan Ibu ya. Tetapi dikatakan itu akan ada suatu masa yang lebih sesak lagi yang belum pernah terjadi sampai bangsa-bangsa
pada saat itu ya. Kapan persisnya ya kita berdoa itu supaya itu ditahan Bapak dan Ibu ya. Tapi ini beberapa gambaran, beberapa contoh ya. Itu tahun 1930-an itu pernah terjadi namanya masa Great Depression ya, atau depresi besar di Amerika ya. Orang-orang itu nganggur, orang-orang itu nggak punya uang buat beli makanan, jadi kerjaannya mereka itu ngantri di jalan ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan makanan ya. Mungkin banyak orang yang mati dan lain sebagainya ya. Kita juga dengar berita misalnya di kanan bawah ini Venezuela ya Bapak dan Ibu ya. Venezuela itu mengalami masalah juga karena pemerintahannya komunis ya, terus mereka mengalami masalah ekonomi dan banyak orang itu jadi jatuh miskin ya, kelaparan, mereka mengais-ngais makanan di tempat sampah ya. Kita juga dengar apa yang terjadi dengan Sri Lanka ya, di Lebanon terjadi kegelapan ya, harga beras, harga roti naik dan lain sebagainya ya. Jadi menurut saya inilah baru permulaan, baru tanda-tanda awal Bapak dan Ibu ya. Tapi yang terjadi sekarang belum tentu lebih parah daripada yang terjadi dulu ya. Tapi Alkitab itu dengan jelas menyatakan bahwa yang akan terjadi itu lebih parah Bapak dan Ibu ya. Jadi kita perlu sungguh-sungguh berdoa dan menahan ya, meminta supaya ini tidak terjadi atau terjadi selama mungkin, atau terjadi direduksi ya, diminimalisasi ya. Misalnya daerah lain mengalami masalah tapi kita tidak terlalu Bapak dan Ibu ya, malah kita bisa sebaliknya gitu, kita berdoa ya. Nah, jadi kesulitan apalagi, kesesakan apalagi Bapak dan Ibu ya. Ada peristiwa namanya Holodomor ya. Holodomor itu artinya apa? Artinya kelaparan ya, tetapi sebenarnya itu bukan kelaparan biasa, tetapi kelaparan yang bersifat untuk membuat satu bangsa ya, satu ras ya, itu meninggal ya, dibinasakan ya. Jadi itu bukan kelaparan biasa ya. Jadi menurut sejarah itu pernah terjadi, yaitu apa? Yaitu ketika Rusia ya membuat suatu kebijakan sehingga penduduk Ukraina itu mengalami kelaparan ya. Jadi menurut sejarahnya Bapak dan Ibu, ketika terjadi Holodomor itu sekitar 20-30 juta orang itu meninggal mati kelaparan ya. Bapak dan Ibu bisa cek angka-angkanya lebih detail ya. Terus apalagi ya, pembantaian Bapak dan Ibu ya. Misalnya apa ya, kita pernah dengar pembantaian orang Yahudi ya, sekitar 6 juta dibantai ya, itu Perang Dunia Kedua ya. Terus ada pembantaian Kamboja ya, Rwanda dan lain-lain. Tapi kalau ini sudah pernah terjadi Bapak dan Ibu ya, dan Alkitab menyatakan yang akan terjadi itu lebih parah lagi ya. Jadi kita lihat contoh-contohnya, misalnya apa, ini di Venezuela Bapak dan Ibu ya, ada yang membuat perbandingan harga tisu ya, katanya dengan uangnya sekian juta ya, harga ayam ya, harga daging sekian juta ya. Banyak orang itu makan makanan busuk ya, mengais-ngais tempat sampah. Nah, saya sampaikan ini bukan untuk menakut-nakuti Bapak dan Ibu, tetapi sebagai pasukan kita ada untuk membalikan keadaan ya, bukan menjadi ketakutan, tetapi malah kita menghentikan yang jahat dan melepaskan yang ilahi, yang dari Tuhan ya. Firman Tuhan berkata bahwa apa? Di Matius 6, di atas batu karang ini Tuhan mendirikan jemaatnya, pasukannya, gerejanya, dan pintu-pintu gerbang alam maut itu tidak dapat menguasainya ya. Jadi ini adalah peperangan antara kuasa gelap dengan kuasa Tuhan ya. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa apa? Sekretaris Jenderal PBB itu mengingatkan ya, dan ini berita baru Bapak dan Ibu ya, baru kemarin ya, bahwa apa? Dunia itu istilahnya udah seujung rambut ya, dari apa? Daripada namanya kebinasaan nuklir ya, ketika terjadi peperangan ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, Bapak dan Ibu lihat ya, ini adalah salah satu hulu ledak nuklir ya, perlu kendali ya. Dan dulu aja perang dunia itu berhenti hanya karena 2 bom ya, dan 2 bom itu seperti apa? Nah, ini ada gambarannya Bapak dan Ibu ya, di tengah, di agak kanan ya, itu ada bom A ya, bom Hiroshima ya. Dan itu kalau dilihat Bapak dan Ibu, dibandingkan bom-bom yang sudah dikembangkan, itu sudah sangat kecil ya. Bayangkan dulu aja perang dunia itu berhenti dengan bom yang sekecil ini, hanya 2 Bapak dan Ibu ya. Tetapi sekarang di seluruh dunia mungkin ada 15.000, 16.000 hulu ledak nuklir dengan bom-bom yang jauh lebih besar Bapak dan Ibu. Jadi bayangkan Bapak dan Ibu, kalau perang dunia ketiga itu terjadi Bapak dan Ibu ya. Jadi sekarang itu udah ada sekitar 15.000, 16.000 hulu ledak nuklir Bapak dan Ibu
ya. Belum lagi misalnya apa bencana-bencana alam, ya. Misalnya ini ledakan bom nuklir terbesar yang tengah, ya, ini namanya SAR bomba, ya, dari Rusia, ya, 50 metric ton, ya, dinamit atau TNT. Tapi di sebelah kanannya itu Bapak dan Ibu itu adalah letusan Krakatau, ya, itu letusan paling mematikan katanya, ya, jadi energinya sangat besar, ya. Jadi bayangin Bapak dan Ibu, ya, kalau terjadi letusan-letusan gunung berapi yang seperti ini terjadi lagi Bapak dan Ibu, seberapa dunia itu akan hancur, seberapa banyak orang akan mengalami kesulitan, ya. Dan lagi Bapak dan Ibu ada lagi apa, ya, Alkitab menuliskan ada pembinasa keji, ada manusia durhaka, ada antikris dan lain sebagainya. Ya, nah, ini gambaran dari apa Bapak dan Ibu? Ini gambaran dari suhu dunia, ya, suhu bumi. Kalau apa? Kalau terjadi perang nuklir dan disimulasikan ada 150 juta ton asap yang naik ke atmosfer, ya. Jadi ketika perang dunia nuklir itu terjadi Bapak dan Ibu, dunia itu nggak langsung rusak, ya, tetapi apa yang terjadi? Asap itu akan masuk ke atmosfer, lalu apa? Lalu matahari itu nggak bisa menembus atmosfer dan akan terjadi suhu itu menjadi gelap dan suhu turun, Bapak dan Ibu. Ya, turunnya berapa? Nah, Bapak dan Ibu bisa baca dari peta, ya. Yang sedikit itu 5 derajat, ya, tapi yang banyak itu bisa 25 sampai 30 derajat, Bapak dan Ibu. Jadi bayangin, ya, bahwa apa? Dunia itu kalau terjadi perang nuklir akan terjadi namanya musim dingin nuklir, Bapak dan Ibu. Karena apa? Karena ini, Bapak dan Ibu, ya. Ini dunia akan diliputi dengan asap itu, asap tebal itu, ya. Dan saya berdoa apa? Supaya kita nggak di bumi, ya, pada saat itu, Bapak dan Ibu, ya. Dan Bapak Ibu mungkin pernah dengarkan apa? Ada seorang hamba Tuhan, ya, cukup terkenal, ya, saya sebut inisialnya aja, ya. Saya sebut inisialnya T, gitu, ya. Nah, beliau ini kalau di tempat kami sering beberapa kali lah mengisi, ya. Jadi secara rutin diundang, gitu, ya. Nah, beliau ini menubuatkan bahwa apa? Bahwa menurut apa yang dia dapatkan, apa yang dia lihat, ya, nanti 15 tahun lagi banyak orang-orang dari negara-negara 4 musim, ya, yang akan datang ke Indonesia. Ya, untuk apa? Karena mereka mencari negara yang lebih hangat, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau itu terjadi sangat sulit untuk bercocok tanam, Bapak Ibu. Akan menjadi sangat dingin, Bapak Ibu, ya. Dan ini penelitian-penelitian yang nyata yang bisa Bapak Ibu cek sendiri, ya, bisa Bapak Ibu uji. Ya, nah, sekarang lalu bagaimana Bapak dan Ibu? Ya, nah, jadi gini Bapak dan Ibu, ya, kalau ada sesuatu yang jahat Bapak dan Ibu, Tuhan itu juga memberikan sesuatu yang dari Tuhan. Alkitab berkata apa? Apa yang lahir dari Allah itu akan mengalahkan dunia. Ya, nah, apa yang lahir dari Allah ini? Ya, nah, misalnya apa? Misalnya Alkitab berkata ada firman Tuhan di Kejadian 26, ya, tentang Ishak. Ya, Ishak itu pindah dari situ lalu menggali sumur. Tetapi kali ini tidak diperebutkan, ya, oleh orang-orang Filistin. Nah, sumur ini dinamai Rehobot dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan, ya, boleh baca sama-sama Bapak dan Ibu kalau bisa lihat, kelonggaran Bapak dan Ibu, ya. Tadi di Daniel 12 ada masa kesesakan, ya, bukan masa kesesakan biasa tapi masa kesesakan yang besar Bapak dan Ibu, ya. Tapi kalau Bapak dan Ibu lihat di halaman ini, saya sengaja tulis besarnya itu saya pakai huruf yang lebih kecil, ya. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena saya berdoa kita punya iman untuk apa? Membuat yang besar itu jadi kecil, Bapak dan Ibu, ya. Dan malah sebaliknya, kita mengalami masa kelonggaran, Bapak dan Ibu. Sehingga apa? Sehingga Ishak dapat beranak cucu di negeri ini, ya. Jadi Bapak dan Ibu, ini nih adalah suatu pilihan, Bapak dan Ibu. Pilihan mana yang kita pilih, ya. Kenapa? Karena ini bisa terjadi hal yang negatif, ya, yang setan rencanakan, tetapi juga sebenarnya bisa terjadi yang ilahi, yang daripada Tuhan. Amin, Bapak dan Ibu, ya. Nah, kalau belum amin nggak apa-apa, ya, renungkan dulu, ya, jangan sekedar amin, amin, lalu nggak merasa ini merupakan satu kebenaran, ya. Nah, jadi bagaimana apa yang dilakukan Ishak, Bapak dan Ibu, ya. Ishak tidak serta-merta mendapatkan kelonggaran, ya. Tetapi Ishak itu harus apa? Harus menggali sumur-sumur, ya. Ini ada di sini, ya. Terus Ishak itu ada ayatnya merenungkan firman Tuhan, ya. Ishak juga ada ayatnya menabur, Bapak dan Ibu, ya. Nah, jadi seberapa kita menikmati hal ini tergantung juga seberapa kita menabur,
menabur dalam ketaatan, Bapak dan Ibu. Ya, jadi ini akan menentukan kita berada di mana. Apa yang kita alami, Bapak dan Ibu. Siapa yang mau mengalami kesesakan besar? Saya percaya kita nggak ada, Bapak dan Ibu, yang mau mengalami kesesakan besar. Tapi kita maunya mengalami kelonggaran ini. Nah, seberapa kita melakukan hal ini, Bapak dan Ibu? Seberapa kita merenungkan firman, menggali sumur-sumur warisan, dan sebagainya. Ya, nah, saya mau tunjukkan satu halaman, Bapak dan Ibu. Ini bukan fokusnya, tetapi mungkin semacam istilahnya selingan lah sedikit ya. Jadi kita itu bisa tinggal di mana, Bapak dan Ibu ya, atau ayatnya saya bacakan dulu ya, Kejadian 4 ayat 6 ya. Firaun berkata, tanah Mesir ini terbuka untukmu, tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini, biarlah mereka diam di tanah Goshen ya. Jadi Bapak dan Ibu, pada saat terjadi kelaparan yang melanda seluruh dunia, Bapak dan Ibu, Yusuf dan keluarganya berada di tempat yang terbaik, di tanah Goshen. Mereka tidak mengalami kelaparan, tapi mengalami pemeliharaan Tuhan, mengalami kecukupan, Bapak dan Ibu. Nah, jadi pertanyaannya, Bapak dan Ibu, kita ini, Bapak dan Ibu, saudara dan saya, kita ini tinggalnya di Mesir, ya, atau di Goshen, ya. Ya, Mesir juga istilahnya gini, Mesir pada waktu itu masih mendapat kecukupan Tuhan, ya. Tapi ada yang di luar Mesir, Bapak dan Ibu, yang mengalami kelaparan yang sangat hebat, Bapak dan Ibu. Bahkan umat perjanjian Yakub saja harus datang ke Mesir untuk memperoleh bahan makanan. Ya, jadi ini kesaksian sedikit, Bapak dan Ibu. Kemarin kita saya baru pulang dari Amerika ya dan Kanada, itu sekitar hampir 6 minggu, 5 minggu setengah ya. Dan salah satu tempat yang kami lewati itu namanya Goshen, Bapak dan Ibu ya. Jadi bukan Goshen itu ya, bukan Goshen GoFood gitu ya, tapi Goshen ya. Ini ada fotonya ya, ada teman kita sempat berfoto di sini ya. Saya sendiri sempat lewat tapi nggak sempat foto, Bapak dan Ibu ya. Jadi ini adalah satu apa, Bapak dan Ibu? Satu perjanjian, Bapak dan Ibu. Perjanjian apa ya? Bahwa kita ini bisa tinggal di Goshen ya. Nah, jadi ini ada mungkin namanya perjanjian lah, sebut saja namanya perjanjian. Perjanjian apa? Ya, yang tinggal di tanah Goshen ini adalah Yusuf, Bapak dan Ibu ya. Tetapi Yusuf sekali lagi tidak serta-merta ya mendapatkan hal itu, tetapi dia harus membayar harganya. Dia harus mengisi cawannya, Bapak dan Ibu ya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Yusuf, Bapak dan Ibu ya? Nah, ini saya cuma tuliskan aja sedikit-sedikit ya, supaya Bapak dan Ibu mencatat apa ya, kira-kira mungkin ada kelaparan, mungkin ada hutang ya, ada tempat-tempat di kota Bapak dan Ibu ternyata terjadi busung lapar gitu ya. Nah, ini titik-titik di mana harusnya kita ikat rohnya dan kita balikan keadaan, Bapak dan Ibu ya. Nah, ini contohnya apa? Yusuf ini harus mengampuni ya. Jadi Bapak dan Ibu jangan simpan-simpan kepahitan ya. Saya pernah datang ke satu suku ya di Indonesia Timur lah ya. Dan mereka ini diajarkan ya, sekalipun mereka Kristen ya, tetapi mereka itu diajarkan secara turun-temurun untuk apa? Menyimpan dendam, menyimpan kepahitan ya. Oleh siapa? Ya, bukan sekedar oleh manusia tapi oleh kuasa gelap yang mau mencuri, membunuh dan membinasakan ya. Tetapi harusnya Bapak dan Ibu, kita ini bagaimana ya? Kalau orang menjahatin kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Amin nggak, Bapak dan Ibu ya? Kalau Bapak dan Ibu merasa wah nggak bisa ya, belum amin ya, Bapak dan Ibu jangan kaget kalau belum bisa menikmati janji Tuhan di Goshen ya. Tetapi Tuhan kita Tuhan yang adil, Bapak dan Ibu. Kalau kita menabur dalam ketaatan, dalam roh, kita juga pasti akan menuai kelimpahan ya, menuai pemeliharaan Tuhan ya. Yusuf juga apa, Bapak dan Ibu? Memberi makan orang tua, memberi makan saudara-saudaranya, Bapak dan Ibu. Jadi apa? Yusuf ini pelit nggak, Bapak dan Ibu? Yusuf nggak pelit, Bapak dan Ibu. Yusuf ini belajar memberi makan saudara-saudara dan orang tuanya, Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau kita mau mendapatkan, jangan lupa, Bapak dan Ibu, untuk melakukan bagian kita, mengisi cawan kita ya. Yusuf juga dipenuhi oleh Roh Kudus ya. Yusuf itu juga ada ayatnya ya, melarikan diri dari perjinahan ya, dari istri Potifar yang menawarkan kenikmatan dunia ya. Yusuf harus bekerja keras ya. Yusuf dapat dipercaya ya, dia juga
bertanggung jawab ya atas orang-orang yang lain, menjadi pemimpin ya. Dan Yusuf juga mengelilingi tanah Mesir, Bapak dan Ibu ya. Tapi jadi gimana Bapak dan Ibu? Ya, saya sendiri melakukan Bapak dan Ibu. Ya, kalau saya percaya Tuhan itu memberikan Jakarta itu sebagai warisan, ya, sebagai tanah perjanjian, ya. Dan setiap kali saya datang ke Jakarta, Bapak dan Ibu, saya itu mengusahakan untuk kelilingi Jakarta. Ya, jadi kalau gimana caranya? Ya sederhana aja. Kalau saya datang dari misalnya ke arah Grogol dari dalam Priok, ya, saya pulangnya nanti dari arah Ancol, Tanjung Priok, ya bahkan kalau bisa itu saya ambil lingkar yang luar, ya untuk apa? Untuk mengelilingi, karena firman Tuhan berkata di Kejadian 13 ayat 17, Tuhan berjanji kepada Abraham, jalanilah negeri ini menurut panjangnya dan lebarnya, ya. Ya saya bukan istilahnya menghormati, ada juga yang istilahnya melakukan dari apa secara virtual gitu Bapak Ibu ya. Tapi saya sendiri berusaha semaksimal mungkin melakukannya secara fisik, Bapak dan Ibu. Ya, saya percaya ketika kita benar-benar menginjak tanah itu ada sesuatu yang lebih yang Tuhan berikan. Ya, tetapi saya bukan menghakimi, saya membagikan pewahyuan pengalaman saya. Ya, jadi Bapak dan Ibu silakan lakukan sesuai iman masing-masing, Bapak dan Ibu. Ya, nah. Tadi perjanjian Yusuf, ya, tetapi perjanjian Yusuf itu bukan poinnya. Nah, saya akan ajak kita ini belajari, renungkan perjanjian Yosua. Ya, apa yang terjadi dengan Yosua? Nah, Yosua ini sempat peperangan di Yosua 10, ya. Jadi Bapak dan Ibu saya berikan alamatnya aja. Mohon maaf ya, saya nggak bacakan semua karena terlalu lama, terlalu detail, ya. Tapi saya percaya Bapak dan Ibu kita semua mau dibangkitkan sebagai pasukan Tuhan. Amin. Dan kalau pasukan itu senjatanya apa? Ya senjatanya firman Tuhan, Bapak dan Ibu. Ya, jadi ya salah satunya kita perlu baca Alkitab ya atau mendengarkan khotbah. Karena kalau enggak kita nggak punya senjata, Bapak dan Ibu. Ya, kita akan mudah sekali diserang oleh iblis dan akan masuk dalam kekecewaan, depresi dan lain sebagainya. Ya, nah jadi saya sarikan inti-intinya apa yang terjadi ya. Yosua itu berdoa dan matahari berlambat-lambat terbenam ya, dan bulan juga berlambat-lambat terbit ya. Ya dikatakan itu di Alkitab itu kira-kira sehari penuh. Ya ada perpanjangan satu hari selama kira-kira 24 jam. Ya gunanya untuk apa? Untuk Yosua menghabisi musuhnya ya. Jadi Bapak dan Ibu, sekalipun ya memang akan ada kegelapan, tetapi kita bisa menahan, kita bisa membalikan ya. Jadi perjanjian Yosua itu apa ya, mungkin ini saya ambil saja beberapa poin ya, untuk apa, supaya kita ini terima benih iman bahwa apa, bahwa kalau dulu Yosua bisa berdoa matahari bisa berhenti, kita juga bisa mengendalikan alam semesta ya. Misalnya kita berdoa apa ya, supaya orang-orang jahat, orang-orang fasik terkena badai gitu misalnya ya. Nah, itu bisa terjadi Bapak dan Ibu ya kalau memang Tuhan izinkan ya sesuai kehendak Tuhan ya. Nah, Yosua juga mengalami bahwa apa? Bahwa setiap janji yang baiknya itu digenapi ya. Tuhan itu memberikan janji yang baik kepada bangsa Israel, kepada Abraham, itu turun temurun kepada apa? Kepada Ishak, kepada Yakub, kepada 12 suku ya, dan akhirnya benar-benar tergenapi pada masa Yosua, Bapak dan Ibu ya. Sudah butuh sekian mungkin 400 tahun atau 500 tahun Bapak dan Ibu sampai semua janji yang baik itu digenapi. Ya, dan saya percaya kita di sini kita punya warisan janji-janji yang baik yang Tuhan berikan kepada nenek moyang kita, kepada orang tua kita. Ya, mungkin ada orang tua yang fisik, tetapi saya percaya kita juga punya orang tua rohani ya, di mana firman Tuhan berkata bahwa apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya baik keadaanmu dan panjang umurmu ya. Jadi artinya apa Bapak dan Ibu? Janji-janji yang baik yang tadinya diberikan kepada para pendahulu kita itu bisa kita warisi, kita bisa terima, kita bisa lanjutkan tongkat estafet Bapak dan Ibu ya. Dan kita bisa apa Bapak dan Ibu? Ya tadi kita bisa menahan kegelapan ya. Tadi itu datangnya antikris ya, pembinasa keji itu diutamakan dengan kegelapan ya di Yohanes 9. Ya jadi kita bisa menahan Bapak dan Ibu supaya yang terjadi bukan kegelapan tapi terang. Ya inilah disinilah kita belajar sebagai pasukan ya. Nah,
untuk mendapatkan hak dan otoritas itu bagaimana Bapak dan Ibu? Ya, ada cawan yang harus dilakukan oleh Yosua. Ya, Yosua ini harus apa Bapak dan Ibu? Ya, ada ayatnya. Ya, Yosua itu disebut abdi Musa. Ya, jadi Yosua itu mengikuti, ya, menyertai, melayani Musa, Bapak dan Ibu. Ya, nah, kita ini punya nggak Bapak dan Ibu pengabdian seperti itu? Kita punya nggak pelayanan seperti itu? Ya, saya ada dalam kepemimpinan, dalam otoritas, dan saya ada dalam struktur, ya, hierarki. Ya, saya menundukkan diri kepada pemimpin-pemimpin saya, Bapak dan Ibu. Ya, jadi terus terang aja, ya, kadang-kadang misalnya kemarin itu Bu Eva tuh nanya gitu ya. Cuma saya ini lagi ada tugas-tugas juga, ya, saya ada pekerjaan-pekerjaan yang harus saya selesaikan gitu ya dari pemimpin-pemimpin saya. Jadi saya harus prioritaskan mana yang mau saya selesaikan. Ya, jadi maaf nih terus terang Bu Eva, saya nggak jawab lagi. Tapi saya mintalah beberapa teman-teman untuk bantu jawabkan. Ya, kenapa? Karena saya harus prioritaskan untuk menyelesaikan tugas saya. Ini menurut saya. Ya, tapi Bapak dan Ibu, saya kembalikan, ya, saya kembalikan ini, saya tidak sekedar mendoktrin, tapi membagikan ini, ya, bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saya. Saya tidak berkata saya lebih benar, Bapak dan Ibu. Cuma hidup saya ini saya banyak masuk dalam peperangan, ya, sehingga firman Tuhan berkata bahwa apa? Tunduklah kepada Allah, ya, tunduklah kepada Tuhan dan lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Ya, jadi buat saya nggak bisa hidup dalam pemberontakan. Saya harus hidup dalam penundukan diri supaya apa? Saya punya kuasa untuk mengusir setan. Kalau nggak apa? Setannya yang mencuri, membunuh dan membinasakan di dalam hidup saya. Ya, nah, jadi itu cawannya, ya, yang dilakukan apa? Mengabdi dan melayani. Ya, nah, saya juga Yosua itu ada ayatnya, ya, Yosua itu mengikuti Tuhan dengan segenap hati, Bapak dan Ibu. Ya, berapa banyak dari kita ini mengikuti Tuhan tapi kadang-kadang nggak segenap hati. Ya, misalnya apa? Misalnya lagi ibadah begini tapi sebelahnya ada TV, ya, sebelahnya sambil makan, ya, sehingga apa? Sehingga firman Tuhan ini kita nggak bisa serap dengan maksimum. Ya, kadang-kadang kita ikut Yesus, ya, tapi kita mau ikut juga yang lain, ya, nggak mau meninggalkan dunia, Bapak dan Ibu. Nah, ini hari-hari penentuan, Bapak dan Ibu, bahwa apa? Kita harus belajar mengikuti Tuhan segenap hati. Karena kalau nggak apa? Kita bisa terhilang, Bapak dan Ibu. Ya, hari-hari ini dunia sedang banyak sekali yang disesatkan dengan apa? Dengan tipu daya kekayaan, Bapak dan Ibu. Ya, jadi kita harus memilih nih, mengikut Tuhan apa? Enggak, Bapak dan Ibu. Jangan sampai kita dijerat, ya. Dan apa, Bapak dan Ibu, ya, singkat-singkat saja, ya, tapi kita praktekkan. Ya, jadi Bapak dan Ibu, saya harap di kertas Bapak dan Ibu ada yang Bapak dan Ibu tuliskan. Ya, tuliskan apa? Misalnya apa? Mau menghabisi raksasa. Raksasa apa? Sakit penyakit. Ya, misalnya apa? Keluarga saya sudah kena COVID bolak-balik. Ya, ada teman kita ini lagi di Singapura. Ya, kenapa? Karena ayahnya kena COVID gitu. Nah, itu raksasa, Bapak dan Ibu, sakit penyakit. Ya, atau ada yang mungkin masalah hutang. Ya, nah itu kita akan doakan. Ya, sebagaimana dulu Yosua menghabisi raksasa-raksasa, kita juga sekarang bisa menghabisi raksasa-raksasa, masalah-masalah itu. Ya, mungkin ada yang masalah keluarga. Ya, mungkin ada yang suaminya sudah nggak pulang-pulang sekian bulan, ya, atau sekian tahun. Nah, itu tuliskan, ya, supaya apa? Supaya nanti kita ambil waktu dan kita doakan, ya. Saya usahakan saya akan selesaikan mungkin sekitar jam 8.15 dan saya akan minta waktu lah untuk apa? Kita berdoa dan menghabisi raksasa-raksasa itu, ya. Jadi kita akan praktek dan bukan sekedar mendengarkan teori demi teori, tapi kita akan menjadi pelaku firman. Amin, Bapak dan Ibu. Ya, jadi saya harap Bapak dan Ibu mendapat gambaran mengenai perjanjian Yosua ini. Ya, bagaimana kita membayar harganya sehingga apa? Sehingga kita ketika kita berdoa ya ada kuasanya, Bapak dan Ibu. Ya, jangan sampai ya kita ngomongnya aja perjanjian Yosua, ya, pakai baju Yosua gitu. Tapi apa? Ketika berdoa nggak ada dampaknya, Bapak dan Ibu. Ya, itu aja raksasanya nggak lari, Bapak dan Ibu. Ya, nah,
Ini contoh Bapak dan Ibu, ya Bapak dan Ibu ya terserahlah percaya apa enggak. Ini cuma kesaksian saya aja, ya. Ini saya ini di salah satu pantai Bapak dan Ibu. Ini sebenarnya udah jam 8 malam, ya. Tetapi karena ini summer, ya musim panas, ya. Jadi masih terang, ya. Jadi matahari itu terbenam ada yang sekitar jam 8, ya. Bahkan di tempat-tempat yang tertentu lebih utara itu saya perhatikan itu baru menjelang jam 10, ya. Gelap. Nah, jadi gini Bapak dan Ibu, ya ketika saya berada di sini, saya mendapat apa? Mendapat rema, mendapat iman bahwa apa? Kita bisa menahan kegelapan. Kita bisa berdoa supaya apa? Matahari berlambat-lambat terbenam dan kegelapan itu tidak menyatakan dirinya, Bapak dan Ibu. Ya, jadi kita bagaimana Bapak dan Ibu? Kita bisa menahan sesuai apa? Ayatnya ada di 2 Tesalonika 4. Bapak dan Ibu. Ya, jadi saya bukan sekedar pamer, ini Bapak dan Ibu, nggak ada gunanya menurut saya, tapi ini kesaksian bahwa apa? Bahwa ya, ini adalah suatu perjanjian bahwa apa? Kalau dulu Yosua bisa berdoa dan matahari berlambat-lambat terbenam, sekarang kita juga bisa berdoa dan menahan kegelapan, menahan rencana-rencana antikris, pembinasa keji, dan lain sebagainya. Ya, nah, raksasa-raksasa apa sih Bapak dan Ibu yang kita hadapi? Ya, mungkin apa sih yang disebut raksasa? Ya, ketika saya ke sana, Bapak dan Ibu, ke Amerika dan ke Kanada itu orangnya tinggi-tinggi, Bapak dan Ibu. Jadi menurut saya ini jangan-jangan apa keturunan raksasa, ya keturunan orang-orang enak gitu ya. Saya juga nggak tahu ya. Tapi Bapak dan Ibu, ini yang jelas apa? Ya, iblis mau mencuri, membunuh dan membinasakan. Ya, jadi saya mau ajak kita lihat ya, praktekkan atau kenali ya beberapa roh, beberapa spirit ya yang mempengaruhi dunia, terutama akhir-akhir ini di akhir zaman ya. Jadi ada kelas-kelasnya ya, tingkatan-tingkatannya ya. Kalau mencuri hukumannya segini ya, membunuh hukumannya lebih lama ya, 2 tahun 3 tahun ya. Tapi kalau membinasakan lebih banyak lagi ya, mungkin seorang pembinasa itu bisa dihukum mati, dihukum seumur hidup gitu ya. Nah, jadi gini Bapak dan Ibu, ini contoh ya, contoh apa? Bagaimana roh-roh itu bekerja sama. Ya roh apa? Ya roh mamon ya, salah satunya ya. Jadi hari-hari ini Bapak dan Ibu, roh mamon itu sedang berusaha menjerat dunia Bapak dan Ibu ya, sehingga apa? Dunia itu menjadi serakah, menjadi cinta uang. Ya, ini ada contohnya apa? Ya, saya ambil dari satu website saja ya. Jadi ini apa? Ini adalah orang-orang Indian Amerika. Ini adalah orang-orang pribuminya Amerika ya. Jadi mereka ini kenapa Bapak dan Ibu? Mereka itu menuliskan singkatannya apa? Kita bisa baca Gold Great Genocide ya, 3G. Tapi ini bicara mengenai apa? G emas, G kerakusan, ketamakan, dan G genosida atau pembantaian. Ya, jadi Bapak dan Ibu apa yang terjadi? Ya, mereka ini menduduki tinggal di tanah tersebut. Ya, lalu datanglah pendatang-pendatang, orang-orang asing yang melihat, wah, ini banyak emasnya. Ya, lalu apa? Mereka mulai lakukan cara-cara. Ya, mungkin mereka berusaha membeli dulu, ya, mengusir dulu, ya. Tapi kalau mereka nggak bisa, mereka bisa membantai, Bapak dan Ibu. Ya, dan ini terjadi sebagai apa? Sebagai pola yang umum. Ya, ini terjadi di, ya, saya nggak sebutkan lah ya, secara detailnya untuk apa? Untuk menghindari pro dan kontra yang tidak diperlukan. Tapi Bapak dan Ibu bisa pelajari sejarah. Ya, sejarah kapan sih terjadi pembantaian? Ya, di Indonesia itu pembantaian sekitar tahun 65. Ya, dan apa yang terjadi sesudah itu? Ya, proyek apa yang ditandatangani? Ya, apa kira-kira yang diperlukan di balik itu? Ya, nah Bapak dan Ibu bisa minta hikmat Tuhan sendiri. Ya, nah, jadi ini ada contohnya apa? Ini ada peristiwanya di Wikipedia namanya genosida California. Ya, apa yang terjadi? Ya, singkatnya penduduk asli itu dibantai Bapak dan Ibu dalam jumlah ribuan Bapak dan Ibu. Ya, mereka itu katanya sampai 16.000 dibantai. Ya, kenapa? Karena mereka mau menguasai tanah, menguasai emas. Ya, padahal apa? Padahal ya mereka yang menjadi orang kulit putih yang melarikan diri ke Amerika itu dulu juga sebenarnya tertindas ya di Eropa. Ya, tetapi mereka ternyata tidak membalas kejahatan dengan kebaikan, tapi mereka turut mengulang kejahatan yang sama, Bapak dan Ibu, menindas orang-orang asli.
Ya, jadi kita harus apa Bapak dan Ibu? Ya kita harus menang Bapak dan Ibu dari roh ini. Ya jangan sampai apa? Jangan sampai misalnya kita melayani karena uang, ya karena cinta uang. Ya buka gereja karena apa? Karena cinta uang. Ya misalnya apa? Saya punya ruko, ya ruko ini dijadiin bisnis apa ya? Wah bisnis apa? Bisnis gereja aja, gitu ya. Tiap apa? Kumpulin pemain musik, ya penyembah lalu apa? Yang penting persembahannya gitu Bapak dan Ibu. Ya jangan Bapak dan Ibu, ya. Karena apa? Karena Tuhan tidak mau diadu dengan mamon Bapak dan Ibu. Ya, nah jadi kita harus menang terhadap roh ini, Bapak dan Ibu. Ya, nah, jadi saya harap Bapak dan Ibu ada gambaran ya hari-hari ini misalnya apa ya mamon itu bisa bekerja misalnya apa dengan apa orang itu dijerat ya dengan apa dengan pinjaman lunak ya dengan apa dengan pola MLM ya dengan apa dengan apa trading dan lain sebagainya sehingga orang terjerat dengan roh mamon ini ya jadi saya harap Bapak dan Ibu bisa menangkap dan menuliskan. Ya, saya harap Bapak dan Ibu kertasnya tidak kosong, ya, tapi kita akan doakan, kita akan balikan keadaan. Ya, nah, ini gambar lain Bapak dan Ibu yang saya harap bisa memberikan gambaran mengenai apa? Mengenai keserakahan, mengenai ketamakan, mengenai pengaruh dari roh mamon dan pembinasa keji ini. Ya, ini gambar apa Bapak dan Ibu? Ini peta Amerika dan ini adalah peta daerah suku-suku dari orang-orang Indian yang apa? Mereka ini dipindahkan secara paksa, Bapak dan Ibu. Supaya apa? Supaya orang kulit putih mendapatkan tanah tersebut, Bapak dan Ibu. Ya, jadi ini bahkan terjadi banyak pembantaian ya, sehingga ini merupakan hutang darah juga. Ya, jadi gimana Bapak dan Ibu? Ya kita bisa minta ampun Bapak dan Ibu. Kalaupun orang-orang di atas kita ya atau kita pernah melakukan, kita bisa mintakan ampun Bapak dan Ibu ya. Ini disebutnya apa sebagai trail of tears atau artinya jejak-jejak air mata. Ya karena apa? Karena bayangin ya mereka dari punya tanah sendiri dipindahkan ke tanah yang kurang subur ya yang cuacanya jelek gitu ya. Kenapa? Karena orang kulit putih mau menguasai ya. Jadi banyak yang mati ya dikatakan di sini ini di sebelah kiri bawah yang tewas itu ribuan Bapak dan Ibu. Ya, saya berdoa apa Bapak dan Ibu? Saya berdoa kita menang dari roh ini ya, jangan sampai ikut-ikutan ya, misalnya apa? Sikat sana, sikat sini, tilep sana, tilep sini ya, demi memperebutkan tanah, memperebutkan warisan lalu apa? Ya bacok-bacokan gitu ya, atau pakai mafia dan lain sebagainya. Ya, saya berdoa kita bisa apa? Kita bisa mengalahkan dan kita bisa membalikan dengan apa? Dengan kasih, dengan hati Bapak. Ya. Saya pernah diberikan gambaran Bapak dan Ibu ya. Intinya apa? Ini saya bacakan dari Markus 4 ayat 19 ya. Intinya apa? Ada yang namanya kekhawatiran dunia, ada yang namanya tipu daya kekayaan yang boleh baca sama-sama dan keinginan akan hal-hal yang lain Bapak dan Ibu. Ya, jadi hari-hari ini Bapak dan Ibu kita perlu sangat waspada. Ya, kenapa? Karena dunia bisa menjerat. Ya, dengan apa? Dengan apa yang kelihatannya baik, tapi ternyata di belakangnya tanda binatang. Ya, mau sesuatu yang enak, hal-hal yang lain boleh, tapi terima dulu tanda binatang. Ya, dan Alkitab sudah menubuatkan bahwa apa? Orang yang tidak mau terima tanda binatang tidak bisa berjual beli Bapak dan Ibu. Ya, bahkan di Wahyu 20 ya, yang bisa menang mengalahkan tanda binatang itu bahkan dipancung Bapak dan Ibu kepalanya. Ya, saya tidak sedang menakut-nakuti Bapak dan Ibu, cuma saya harap ini membangun iman Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena kita adalah pasukan Tuhan yang mengalahkan roh-roh jahat itu. Bapak dan Ibu. Ya, nah ini gambarannya apa Bapak dan Ibu? Gambarnya ikan. Ya, ikan itu melihat apa? Melihat apa? Melihat kail itu baik. Ya, jadi ini orang, ya orangnya mungkin apa? Mungkin ya, mungkin katakanlah pengusaha. Ya, diiming-imingi mau nggak proyek sekian ratus miliar atau sekian ratus triliun. Tapi ternyata itu merupakan jerat, merupakan jebakan Bapak dan Ibu. Di belakangnya itu ada mungkin mafianya lah, katakanlah. Ya, jadi Tuhan memberikan penglihatan itu kepada kami dan saya cari ternyata ada ya, ada kartunnya Bapak dan Ibu. Ya, jadi Bapak dan Ibu, mari kita waspada. Jangan sampai kita dijerat oleh kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan dan keinginan akan hal-hal yang lain. Paling-paling gimana?
ya paling-paling gini, ya paling-paling matilah. Kalau mati gimana ya ketemu Tuhan. Tapi tidak terima tanda binatang, tapi mengalahkan tanda binatang, tapi tidak menyembah kepada yang lain, tetapi menyembah kepada Tuhan saja. Ya, ada ayatnya di Wahyu 15. Ya, nah, jadi saya juga pernah diberi perlihatan Bapak dan Ibu. Ya, ini gambar apa Bapak dan Ibu? Ini kelihatannya orang terbalik. Ya, jadi saya tuh diperlihatkan waktu itu ada orang nih yang terikat dengan uangnya. Ya, uangnya mungkin dia punya katakanlah 100 miliar gitu ya dari warisan ya, tanahnya banyak, asetnya banyak ya, tapi dia ini nggak mau nabur, nggak mau ikut ambil bagian dalam kegerakan, lalu dia simpen aja ya. Kenapa? Karena dia pikir uangnya ini akan menyelamatkan dia, akan menolong dia. Nah, saya itu diberi gambaran Bapak dan Ibu bahwa apa? Bahwa ketika terjadi pengangkatan itu dia seperti mau terangkat ya, kakinya itu udah ke atas tapi tangannya terikat dengan uangnya itu, Bapak dan Ibu. Ya, jadi hari-hari ini Bapak dan Ibu jangan ya, jangan apa, jangan terikat dengan uang. Ya, saya percaya kita memang masih perlu uang Bapak dan Ibu, tetapi Bapak dan Ibu kalau orang yang terikat fokusnya adalah uang. Seperti apa? Seperti Yudas. Ya, Yudas itu apa? Rela menyerahkan Tuhan Yesus, rela mengkhianati demi uang. Ya, seperti apa? Seperti Bileam. Bileam rela apa? Menubuatkan hal-hal yang bukan dari Tuhan demi uang, Bapak dan Ibu. Ya, hari-hari ini berapa banyak mungkin ada juga ya gereja-gereja hamba Tuhan yang berkata apa? Oh, ini nggak apa-apa, ini baik, terima saja. Tapi ini bukan berasal daripada Tuhan. Ya, ada lagi LGBT ya, terus apa? Ya, kita tahu aborsi ya, orang melakukan aborsi bahkan organ-organ tubuhnya dijual. Karena apa? Karena mamon. Ya, dan ini bukan kebetulan saya rasa Bapak dan Ibu. Ketika saya kutip ayat ini, ayatnya dari Markus 4 ayat 19. Tapi firman Tuhan berkata bahwa apa? Ada Filipi 4 ayat 19. Ya, Allahku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus, Bapak dan Ibu. Kapan? Ya nggak tahu ya, karena janji Tuhan itu akan. Ya, jadi Bapak dan Ibu, kita harus belajar nih untuk apa? Untuk bergantung sama Tuhan. Ya, nah saya ada kesaksian nggak? Ya, menurut saya ini saya ada kesaksian dan mungkin saya harap bisa memberkati ya Bapak dan Ibu. Ya, jadi ketika kami ini disuruh ke Amerika Bapak dan Ibu, itu udah bulan Juni Bapak dan Ibu, itu udah bulan libur ya dan high season. Ya, sebenarnya apa? Sebenarnya secara manusia ini, aduh istilahnya kita nggak mau nih karena apa? Karena biayanya pasti akan istilahnya membengkak ya, cari mobil lebih sulit, dari kendaraan akomodasi lebih sulit dan lain sebagainya ya. Tetapi karena Tuhan suruh pada saat itu ya kita belajar untuk mentaati ya. Uangnya udah ada belum Bapak Ibu? Sejujurnya ini saya ngaku aja nih Bapak Ibu, uangnya nggak semua kita udah ada Bapak Ibu, tapi kita berjalan dengan iman. Seperti apa? Seperti Tuhan Yesus berjalan di atas air Bapak dan Ibu ya. Dan saya saksikan ini bukan untuk apa? Bukan untuk bermegah. Karena apa? Ini untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan ya. Kenapa? Karena kita ini istilahnya beberapa dari kita ini bukan orang yang udah punya aset miliaran, rekening miliaran yang disuruh berangkat ya. Yang disuruh berangkat itu malah orang-orang yang berjalan dengan iman ya. Ada teman saya ini dia harus menggadaikan mobilnya supaya dapat cash dan bisa berangkat Bapak dan Ibu ya. Saya juga mengorbankan hal-hal yang lain ya. Jadi istilahnya apa? Istilahnya tuh Ishak naik ke mesbah Bapak dan Ibu. Ya, ini bukan bermegah Bapak dan Ibu, cuma ini kesaksian bagaimana kita mengalahkan mamon Bapak dan Ibu. Ya, jangan sampai kita terikat dengan mamon dan dijerat oleh mamon, oleh tipu daya kekayaan. Ya, bagaimana? Ya udah kita berurusan dengan Tuhan. Ya, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mencukupkan Bapak dan Ibu. Ya, nah, saya harap Bapak dan Ibu dapat gambaran mengenai tadi apa? Perjanjian Yosua. Ya, saya harap Bapak dan Ibu menuliskan ya apa, mungkin di keluarga Bapak dan Ibu ada hutang darah yang mungkin pernah melakukan aborsi, pembunuhan ya, pernah nabrak orang, ada kutuk-kutuk keturunan ya karena apa, di atas Bapak dan Ibu buat perjanjian dengan kuasa gelap ya. Mungkin pernah simpen opo-opo ya, atau rutin ke kuburan ya, atau ke kuil mana Bapak dan Ibu buat perjanjian dengan ilah lain. Nah, itu tolong ditulis ya. Nggak usah terlalu banyak Bapak dan Ibu, tapi pilih yang kuat-kuat saja Bapak dan Ibu ya. Dan kita akan berdoa supaya apa? Itu dicabut ya. Nah, tadi sudah perjanjian Yosua Bapak dan Ibu ya. Nah, perjanjian kedua Bapak dan Ibu, sebentar saja udah 8 lebih ya, jam 8 lebih.
ini perjanjian matahari. Ya, perjanjian matahari itu seperti apa? Nah, ini saya bacakan dari Mazmur 19. Ya, kemarin ada COVID-19 ya. Nah, ini ada Mazmur 19. Nah, Mazmur 19 berkata bahwa tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi, Bapak dan Ibu. Ya, Tuhan memasang kemah di langit untuk matahari yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Ya, ini saya berhenti dulu, Bapak dan Ibu. Ya, jadi kalau pengantin laki-laki harusnya ini senang masuk kamar atau senang keluar kamar, Bapak dan Ibu. Ya, harusnya senang masuk kamar, ya honeymoon, Bapak dan Ibu. Ya, tapi dikatakan di sini dia girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain, tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Ya, jadi Bapak dan Ibu, secara normal, ya, secara biasa, ya, orang itu kalau pengantin laki-laki akan mau honeymoon, ya, akan mau masuk kamar. Ya, saya ambil gambar di sini, ya, yang sebelah kiri, ya, itu ada tentara menikah dengan istrinya. Ya, tetapi kalau kita ini mau menggenapi mendapat bagian dalam perjanjian matahari ini, kita harus siap untuk berangkat, meninggalkan kenyamanan kita, meninggalkan sofa kita yang empuk, ya, tapi apa? Jalan dan mengikuti Tuhan. Ya, saya bersaksi bahwa apa? Saya itu ketika ke sana, saya merasa haleluya. Ya, kenapa Bapak dan Ibu? Karena kalau nyetir Bapak dan Ibu, kita itu bisa nyetir dari pagi sampai malam. Ya, sekali jalan itu satu hari 600 kilo, 700 kilo. Ya, ada yang bahkan itu pernah satu hari ya saya hitung ya dari ininya 1.200 kilometer. Ya, jadi punggung itu udah haleluya Bapak dan Ibu. Ya, jadi terus terang aja maaf ya kadang-kadang mungkin ada yang nanya gitu ya saya nggak terlalu ngejawab gitu. Jawabnya ala kadarnya gitu ya kasih stiker aja gitu. Kenapa Bapak Ibu? Sejujurnya energi saya itu istilahnya saya menyiapkan untuk menyelesaikan tugas-tugas saya yang berikutnya Bapak Ibu ya. Waktu saya pulang ya saya baru pulang minggu lalu ya terima kasih nih Bu Eva yang mengundang memberikan kesempatan ya. Jadi itu saya pulang hari Jumat, ya Jumat siang, Bapak Ibu, ya. Jadi Jumat siang saya itu langsung, ya sore itunya juga saya pijet, dipijat udah lumayan, tapi Sabtunya saya dipijat lagi, Bapak Ibu, ya. Jadi di total dipijat itu langsung, ya beruntun-runtun. Nah, kenapa kayak badan saya itu rasanya kayak kakek-kakek gitu, istilahnya. Mau jalan aja haleluya, ya. Jadi mohon maaf ya jangan tersinggung Bapak Ibu kalau saya itu nggak terlalu jawab, nggak terlalu respon gitu ya. Tapi saya ingin ya untuk apa? Ya melakukan bagian saya untuk apa? Menjadi berkat Bapak dan Ibu. Dan kadang-kadang untuk kita bisa menjadi berkat yang besar, kita harus mengabaikan hal-hal yang kecil, istilahnya yang lebih kecil. Ya, saya pernah diberi analogi, yaitu seperti apa? Seperti stasiun kereta. Ya, kalau kereta itu berhenti di setiap stasiun, dan dia nggak bisa cepat. Ya, tapi supaya cepat dia harus berhenti di stasiun-stasiun tertentu. Ya, nah jadi saya juga memfokuskan hidup saya ke hal-hal yang tertentu saja. Ya, saya nggak bisa ngurus semua hal, saya nggak bisa melakukan semua hal, tapi saya berdoa saya bisa menjadi berkat, menjadi dampak untuk banyak orang, sebagaimana perjanjian matahari ini. Ya, jadi sebenarnya ya mungkin cerita aja ya Bapak saya tuh nggak terlalu suka dipijat Bapak Ibu. Kenapa? Karena buat saya itu dipijat itu kayak lemah gitu ya, kayak istilahnya apaan sih kalau dipijat-pijat kayak kakek-kakek gitu loh, nggak ada tenaga ya. Tapi ketika saya sampai kepada titik itu saya benar-benar akhirnya ya saya apa boleh buat deh supaya saya dapat kekuatan untuk besok saya ini lagi. Ya, saya dulu nggak suka kerimbat ya, buat saya itu, aduh, ini kerimbat itu kayak ibu-ibu ya nyonya-nyonya gitu ya, ke salon ya. Tapi kalau saya ini udah habis doa kelilingnya perjalanan yang lama, itu kepala saya itu seperti kadang-kadang seperti pakai helm Bapak Ibu, seperti berat gitu. Jadi salah satu yang meringankan itu ya kalau kerimbat ya. Nah ini selingan sedikit. Nah, jadi perjanjian apa? Perjanjian matahari. Tadi perjanjian Yosua. Ya, saya pernah diberikan penglihatan sekitar 3 tahun yang lalu ya, 2 atau 3 tahun yang lalu bahwa apa? Bahwa ada
tiga golongan ya. Tuhan itu perlihatkan golongan imam berjalan ke barat ya, ke kiri, ada golongan mempelai yang berjalannya ke kiri juga ya, tetapi dia itu menghadap ke sudut yang lain, menghadap ke sisi matahari ya, dan ada matahari yang terbit ya. Dan ini bicara mengenai apa? Mengenai satu perjanjian matahari yang seperti apa? Seperti Yosua yang bisa memberkati seluruh dunia ya. Matahari itu saya diberikan pengertian bahwa dia itu bisa tanda kutip terbang ya. Kenapa? Karena dia tidak di bumi ya. Nah, jadi ini bicara mengenai apa? Kuasa supranatural ya, Bapak dan Ibu. Kita bisa hidup dalam kuasa pelipat gandaan ya. Misalnya apa? 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang ya. Orang yang sakit kita bisa doakan sembuh, yang tuli mendengar, yang mati kita bisa doakan jadi bangkit, Bapak dan Ibu ya. Nah, tapi ada sisi cawannya ya. Cawannya apa, Bapak dan Ibu? Kita harus belajar punya hati Bapak ya. Jangan dikit-dikit marah ya, sehingga apa? Sehingga orang yang di bawah kita marah lagi, kecewa ya. Saya bukan berarti saya sudah sih, Bapak dan Ibu, tetapi saya mengerti teorinya ya. Tetapi kadang-kadang anak saya juga kadang-kadang ya mungkin marah ya, kecewa dengan bapaknya ya. Kenapa? Karena kadang-kadang Bapak dan Ibu kalau udah saya bepergian begini, kadang-kadang saya tuh mungkin nggak seimbang bagaimana ya, prioritas keuangan gitu ya, mungkin bisa buat anak saya. Nah itu ya saya eh, alokasikan untuk perjalanan ini ya. Bukan karena saya senang jalan-jalan, Bapak dan Ibu, tapi saya tahu yang saya lakukan ini adalah demi tanda kutip kepentingan umat manusia. Untuk apa? Untuk menahan perang dunia ketiga, menahan kesesakan besar ya. Jadi untuk buat saya itu prioritasnya ya, saya bisa gitu loh alokasikan uang gitu. Saya tidak sayang-sayang, Bapak dan Ibu. Ya, nah, lalu bagaimana, Bapak dan Ibu? Ya, kita harus belajar kalau disuruh Tuhan pergi ya berjalan ya. Kalau kita beralasan wah nyaman di rumah ya, ini itu ya, waduh, protokol nanti kita nggak mendapatkan bagian kita, Bapak dan Ibu ya. Terus ya marilah kita belajar untuk apa? Menginjak tempat yang harus kita injak, Bapak dan Ibu ya. Perjalanan saya itu hampir 6 minggu, Bapak dan Ibu ya, 5 minggu lebih lah ya. Jadi Bapak dan Ibu, kita juga harus belajar untuk apa? Untuk jangan menyembunyikan dosa ya, jangan hidup dalam dosa ya. Misalnya kesalahan-kesalahan ya biasakan akui ya. Misalnya apa? Saking saya ini udah haleluya, Bapak dan Ibu, saya ada kesaksian sedikit ya. Harusnya saya balik tanggal 26 ya. Saya udah beli tiket ya. Tiketnya tanggal 26 jam 1.40 ya. Dan saya bisa di kepala saya itu kepikir, oh jam 1.40 itu berarti jam 1 siang ya. Padahal itu jam 1 malam, Bapak dan Ibu ya. Dan akibatnya apa? Saya datang pagi-pagi jam 8, jam 9 saya pikir mau check in ya, 45 jam sebelum itu, tapi ternyata pesawatnya udah berangkat. Waduh, jadi sibuk lah kita ya. Telepon ke airline ya, biaya lagi ya untuk rebooking ya dan sebagainya. Tapi akhirnya singkat cerita ya kita sudah selesai ya. Jadi saya tidak bilang itu ditiru, Bapak dan Ibu ya. Tapi kadang-kadang orang ini mau kelihatan yang baiknya saja, sehingga apa? Sehingga dia nggak mengakui kesalahan, pelanggaran, dosa-dosa dia, yaitu hidup dalam kegelapan, Bapak dan Ibu. Nah, ini contohnya, Bapak dan Ibu ya, kesaksiannya bahwa apa? Tuhan ini bawa kita ke tempat yang ada benar-benar kebun bunga matahari ya. Jadi Bapak dan Ibu mau percaya syukur, yang nggak percaya juga nggak apa-apa. Cuma kita percaya ini bukan sekedar kebetulan, tapi Tuhan benar-benar memberikan perjanjian matahari di dalam hidup ya. Seenggaknya kita yang berangkat, tapi saya percaya Bapak dan Ibu juga bisa mendapatkan bagian Bapak dan Ibu ya, dengan apa ya, dengan mengisi cawannya ya. Tadi saya sudah sebutkan cawan-cawan ya. Jadi itu aja, Bapak dan Ibu, saya tunjukkan foto ya. Foto ini kita mengangkat perjanjian matahari di Niagara Falls ya, air terjun Niagara ya. Itu ada pelanginya ya. Ini ada patung ya. Patung ini Bapak dan Ibu bisa lihat ya, di sebelah kiri bawah itu agak-agak mengerikan ya, seperti golok-golok gitu ya. Itu saya percaya roh pembinasa keji ya, yang bikin pijakan ya. Patungnya mungkin sekitar 10 meter gitu ya. Terus ini juga roh kelaparan, Bapak dan Ibu ya, karena ini bikin monumennya untuk apa? Kelaparan ya. Ini ada tempat ritual ya, terus kita datang ke puncak kota dan lain sebagainya ya. Ini saya nggak bisa jelaskan terlalu detail, Bapak dan Ibu ya, tapi saya harap Bapak dan Ibu dapat ide, gambaran bahwa apa, kita bisa
menahan kegelapan. Amin, Bapak dan Ibu. Kita bisa berdoa sebagaimana Yosua berdoa, ya. Dan setelah kita melakukan perjalanan itu, saya percaya ya langit terbuka. Ya, langit terbuka itu saya nggak jelaskan secara teknis lah, tapi tadinya ada kutuk dan lain sebagainya, itu bisa terbuka. Ya, terus kita juga lihat ya harga BBM itu turun. Ya, tadinya itu $7 ya, itu sampai terakhir itu ada $4 ya, 3 sekian dolar ya. Terus pijakan-pijakan ya, ada monumen-monumen yang dihancurkan ya, sebenarnya itu lambang monumen daripada pembinasa keji ya, karena dia menuliskan prinsip-prinsip yang mereka lakukan ya. Terus apa ya, saya percaya ya rencana kegelapan ini gagal ya. Misalnya apa, kita ini ke satu tempat lah ya, kenapa? Karena ya menurut kita ini roket-roket gitu ini bukan dari Tuhan ya. Kenapa ya, nggak memuliakan Tuhan, untuk apa ya? Dan ya ketika kita ke sana ya kita lihat ya ada proyek yang mengalami penundaan ya, kegagalan gitu ya. Oke Bapak dan Ibu, ya sekian gitu aja, kita tutup dalam doa, dalam praktek ya. Kita dorong kegelapan itu sampai kegelapan itu pergi ya. Kalau ada yang bisa main musik boleh, mungkin saya minta lagu, kalau enggak ya udah ini aja ya, pakai itu pakai ya playback aja ya. Jadi saya pilih dari YouTube gitu ya, mungkin salah satu lagu gitu ya, oleh darah anak domba gitu ya. Cakaya raya para patah sekereteki ada. Tuhan, kami hadapkan Tuhan semua apa yang kami tulis, kiadede sekereteki raya boro-borobo roto sekereteki ada roto sekedede kiaraya raba sikiadede. Kami hadapkan Tuhan setiap destiny kami Tuhan. Horoto shekedededededede kiraya raba-raba. Kododododo shekereteki adadada. Namanya raba-raba sikiadedededede. Shekeret. Tiba. Dalam nama Tuhan Yesus kami katakan ini masanya, untuk waktunya anak-anak Allah dibangkitkan, anak-anak Allah yang membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Dan kami katakan kami habisi roh mamon, kami habisi cinta uang, kami habisi semua akar-akar pahit, akar-akar cinta uang. Karena firman Tuhan berkata bahwa akar segala kejahatan adalah cinta uang. Oleh karena itu segala perjanjian-perjanjian yang bukan daripada Tuhan, yang dibuat dengan ilah-ilah lain, dengan bangsa-bangsa lain, dengan dewa-dewa apapun yang tidak menjadikan langit dan bumi, kami batalkan di dalam nama Yesus. Kami cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Kami dorong semua kemiskinan, semua rencana-rencana untuk membuat kelaparan, kemiskinan, kenaikan harga-harga, resesi, kami batalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami katakan inilah waktunya di mana darah anak domba itu diterapkan atas Indonesia. Kami percaya Tuhan, ini adalah bulan kemerdekaan. Oleh karena itu kami percaya ini waktunya bangsa Indonesia dimerdekakan. Jika anak itu memerdekakan bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia benar-benar merdeka. Kami patahkan semua keyakinan-keyakinan, ya penyesatan-penyesatan yang bukan dari Tuhan. Kami patahkan semua kebohongan, semua dusta di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta puting beliung Tuhan yang dari Tuhan menyapu segala kegelapan, mendorongnya keluar di dalam nama Yesus. Kami tolak segala roh maut, segala roh yang mencuri, membunuh dan membinasakan, segala roh penyesat, segala roh sihir. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami habisi patung binatang, tanda binatang, bilangan binatang, bahkan kuasa binatang itu kami katakan dicabut sesuai Daniel 7. Di dalam nama Yesus kami katakan tubuh binatang itu dibinasakan, tubuh binatang itu dibakar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ini waktunya kelegaan. Kami tolak juga semua sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh. Kami patahkan semua bentuk turunan, perjanjian-perjanjian dengan maut, dengan kuasa gelap dalam nama Tuhan Yesus. Kami dorong, kami tolak semua spirit kebekuan, spirit membinasa keji, spirit kanibal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami balikan keadaan, kami lepaskan kasih, kami lepaskan pertobatan. Ayo Bapak dan Ibu, saya undang jangan diam ya Bapak dan Ibu ya. Saya nggak tahu Bapak dan Ibu, tapi Tuhan tahu ya. Malaikat tahu, iblis-iblis juga tahu ya. Jadi mari lakukan dengan segenap hati ya.
Mungkin ada yang tergerak untuk berdiri, boleh berdiri ya, injek ya, remukan ya, sebagaimana perjanjian Hawa, kami meremukkan kepala ular itu dengan tumit kami. Di dalam nama Yesus, dengan perjanjian gak besi, kami meremukkan semua musuh-musuh kami seperti meremukkan tembikar, tukang periuk. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami kalahkan, kami habisi spirit kekejaman, spirit pembinasa keji, spirit pencuri. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami lepaskan shalom buat kota kami ya, Banten, Karawaci, Tangerang Selatan, semua ada shalom Tuhan, ada open heaven, ada langit yang terbuka, ada perjanjian pelangi, ada tutup pendamaian. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami lepaskan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Kami patahkan juga semua kegagalan, semua kutuk-kutuk hutang. Dalam nama Yesus, roh kemiskinan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami habisi perjanjian dengan ilah-ilah yang tidak menjadikan langit dan bumi. Kami habisi, kami batalkan semua di dalam nama Yesus. Kami lepaskan anak-anak panah kemenangan. Kami lepaskan batu-batu sebagaimana perjanjian Yosua, di mana ketika Yosua berdoa, maka batu-batu itu yang dari surga dilepaskan oleh malaikat dan menghabisi musuh-musuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami katakan semua kegelapan ditahan sesuai perjanjian Yosua, di mana matahari berlambat-lambat terbenam dan bulan berlambat-lambat terbit. Kami angkat perjanjian matahari sesuai Yesaya 60. Inilah waktunya untuk kami, pasukan terdahsyat Tuhan, bangkit dan menjadi terang, menghabisi setiap gelap. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami habisi setiap naga-naga, setiap ular-ular, setiap serigala-serigala. Dalam nama Yesus, kami potong-potong, kami habisi, kami bakar, kami lempar ke jurang maut. Setiap malaikat-malaikat jatuh, ada tertulis, Tuhan tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang tidak taat, tetapi mengikatnya, mengurungnya, membuangnya ke gua-gua yang kelam, sampai pada hari penghakiman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada tertulis, setiap ilah yang tidak menjadikan langit dan bumi harus dilenyapkan dari bumi dan dari kolong langit ini. Ada tertulis, kami mengalahkan iblis dengan darah anak domba, perkataan kesaksian kami, dan kami tidak mengasihi nyawa kami, bahkan sampai ke dalam maut. Di dalam nama Tuhan Yesus, sesuai Mazmur 2 ya, di bulan ulang tahun Indonesia ini, kami minta bangsa-bangsa, kami minta bangsa Indonesia, kami minta Kedar dan Nebayot diserahkan kembali menjadi anakmu, dipersembahkan di atas mezbahmu Tuhan. Biar rumahmu dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya ada keajaiban Tuhan. Yang sakit jadi sembuh, yang berbeban berat mengalami kelepasan, yang tadinya khawatir mendapat kelegaan, yang tertekan mendapat kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan ini. Mari Tuhan, kami percaya Engkau dapat melakukan jauh lebih daripada yang kami doakan atau kami pikirkan. Biar ketujuh roh Allah turun atas kami. Dan sekali lagi Tuhan, perjanjian Yosua, perjanjian matahari, perjanjian Yusuf itu diperbarui dalam hidup kami. Kami batalkan semua rencana kemiskinan, kekurangan, krisis energi, krisis pangan, kenaikan harga-harga. Kami batalkan segala rencana mempercepat perang dunia ketiga di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahan segala kesesakan, segala kegelapan, tapi kami deklarasikan inilah masa kelonggaran, masa di mana Tuhan berkata, pancangkanlah kokoh patok-patokmu, sebab kau mengembang ke kiri dan ke kanan, dan keturunanmu mendiami tempat bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan. Sekali lagi, ya, mungkin Bu Eva, saya kembalikan Bu Eva. Mungkin Bu Eva lihat sesuatu atau dapat sesuatu, saya kembalikan kepada Bu Eva. Terima kasih Pak Daniel Setiawan. Tadi memang ada raksasa itu, raksasa apa ya? Yang apa? Kita harus menghancurkan raksasa dalam diri kita. Jadi sebelum kita menang, kita harus hancurkan dulu. Jadi baru kita dapat menang. Tadi saya lihat memang ada raksasa gede. Jadi kita ada raksasa mungkin berupa pahitan yang seperti tadi Pak Daniel sampaikan, yang masih belum beres, ataupun misalnya kemarahan, ataupun misalnya ada kesombongan. Nah, itu raksasa yang ada dalam diri kita harus hancurkan, baru kita akan perang dan kita akan menang. Tadi saya lihat sih begitu. Luar biasa. Tapi udah habis ya Bu? Udah habis rohnya ya? Masih ada sedikit.
Masih ada. Ya, jadi kalau masih ada, ya saya kembalikan nih kepada Bu Eva ya. Apakah Bu Eva mau berdoa lagi atau melanjutkan? Karena ya itu masih merupakan PR. Ya, kalau saya itu habis doa ya saya tanya dulu ya udah habis apa belum. Tapi ya gitu di satu sisi juga waktunya memang biasanya ya kadang-kadang harus ditambah. Tapi ya kembali terserah Bu Eva. Ya, nanti kita bereskan sendiri aja masing-masing. Ya, ya. Ya, jadi saya sungguh diberkati luar biasa Pak Daniel. Ini adalah waktunya di mana kita harus lebih lagi ya dalam diri kita kadang-kadang ada yang belum dibereskan itu masih menghambat berkat dan menghambat doa-doa kita. Jadi tadi saya memang merasakan bahwa di dalam peperangan itu kita harus siapkan juga firman Tuhan sebagai senjatanya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Kita harus membalikan keadaan ya. Mungkin keadaan kita sekarang lagi gimana, tidak baik, tapi kita harus membalikan keadaan. Thank you semuanya. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau mau bertanya karena ini training pasukan doa. Silahkan Bapak Ibu. Ya mungkin ada yang bertanya nih saya jawabkan dulu gitu ya. Nah jadi gini, ya ada Pak Ronald Harvey, ya ini setahu saya dari NIAS ya. Pak Ronald Harvey ini bertanya, bagaimana mengetahui suatu tempat layak menjadi Goshen kita? Apa hubungannya dengan hutan dan busung lapar? Ya, jadi yang bisa saya jawab menurut saya gini ya. Firman Tuhan berkata gini ya, Aku adalah Tuhan yang berbicara kepadamu dari tutup pendamaian. Ya, jadi artinya kita ini harus mendekat kepada Tuhan sampai Tuhan berbicara kepada kita. Kita ini Goshennya di mana? Ya, kalau di pelataran ya belum ditutup pendamaian. Ya, kalau masih di ruang kudus ya belum lagi ditutup pendamaian. Ya, kita harus mendesak masuk sampai kita ini masuk ke ruang Maha Kudus. Caranya gimana ya? Mungkin puasa, ya berdoa, menyembah Tuhan sampai apa? Sampai Tuhan bicara. Ya, apa hubungannya dengan hutan dan busung lapar? Ini saya nggak tahu nih yang menjawabnya gimana. Ya, dan ini ada pertanyaan, apakah sistem tatanan di dunia modern saat ini adalah perwujudan dari spirit antikris yang bekerja di dunia ini? Ya menurut saya iya sekali. Ya, kalau Bapak dan Ibu mau mendengarkan ya ini ya relatif ya pro dan kontra. Pro dan kontra tuh artinya ada yang setuju ada yang enggak, tetapi ada hamba Tuhan ya yang juga merupakan ya katakanlah aparat ya sedang sering membahas ini. Nah Bapak dan Ibu bisa cari ya, cuma saya nggak sebutkan namanya sekali lagi karena menghindari pro dan kontra yang tidak diperlukan. Ya lebih kita sepakat saja untuk shalom. Ya kalau percaya syukur, nggak percaya ya lakukan yang menurut Bapak dan Ibu benar. Nanti kita lihat ya siapa yang terangkat, siapa yang enggak gitu aja. Saya kembalikan Bu Eva. Terima kasih. Terima kasih Daniel. Baiklah Bapak Ibu, bagi yang mau bertanya dipersilakan ini karena ini ya Pak David Kesmana dipersilakan dibuka mic-nya. Iya, ya selamat pagi. Terima kasih kesempatannya. Tadi yang mengenai matahari berhenti ya Pak ya. Jelas kan berarti kalau matahari berhenti, bumi ini adalah pusat alam semesta. Katakan berarti benda-benda langit yang lain mengitari bumi. Sedangkan kalau mungkin hampir semua dari kita belajar IPA, IPBA, ilmu pengetahuan bumi dan antariksa itu heliosentris, matahari yang diputari oleh bumi dan bumi berputar pada porosnya. Nah ini kan ada yang kontradiktif di sini. Mungkin Bapak bisa jelaskan dan ya kita ini ya, saya sendiri juga ikut dari sekolah minggu dan lagu itu matahari dari terbit matahari sampai pada masuknya. Tadi juga ada ayat matahari terbit. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan, ini kan hal yang kontradiktif. Yang satu heliosentris, matahari itu dikitari oleh bumi dan planet, bumi berputar pada porosnya. Gitu, Pak. Dan ini kalau sedikit juga ada the earth is flat dan bumi itu bulat bundar gitu, kayak seperti bola globe. Mungkin itu dulu Pak yang buat pemantik diskusi selanjutnya. Ya, jadi gini kalau jawaban dari saya ya Bapak dan Ibu ya pertama-tama terima kasih pada David Lesmana untuk pertanyaannya. Cuma kalau dari jawaban dari saya
Eh, saya nggak punya semua jawaban untuk hal itu, ya. Dan buat saya itu, saya hidup itu dengan iman. Ya, Alkitab berkata bahwa apa? Berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Ya, jadi itu saya tuh nggak punya penjelasan kalau dunia berhenti gitu ya. Itu pusatnya bumi atau tata surya. Karena apa? Kalau menurut saya ya secara umum ya pusatnya ya tetap matahari, eh, yang istilahnya bumi mengelilingi matahari secara umum. Ya, tetapi saya percaya Tuhan itu bisa membuat kekecualian, Tuhan bisa buat matahari berhenti, Tuhan bisa buat satu hari jadi 32 jam, itu buat saya Tuhan sangat bisa gitu loh. Ya. Jadi gimana? Ya, jadi saya menjawabnya, jadi buat saya itu istilahnya gini, itu di luar sesuatu hal yang saya bisa jelaskan. Tapi saya bisa percaya dan saya hidup karena iman, ya. Sebagaimana apa, ini juga istilahnya gini ya, nanti kalau penjelasannya jadi panjang itu misalnya kalau orang membandingkan ya, bumi diciptakan dalam sekian juta tahun gitu ya, lah pada kata Tuhan bumi itu satu hari, 6 hari ya. Jadi pokoknya saya percaya Alkitab, saya ketemu Tuhan, saya ngalamin Tuhan, saya lihat ada dampaknya, saya lakukan dengan iman, saya dapat bagian dalam perjanjian itu. Mungkin gitu ya Pak. Saya kembalikan kepada Bu Eva. Dan saya mohon maaf nih ya, karena buat saya itu istilahnya saya tuh nggak mau berdebat dengan kayak begitu ya. Pokoknya dampaknya apa yang terjadi dalam hidupmu, seberapa kita menjadi berkat. Saya bisa menjadi berkat. Tapi kalau dalam hal ini istilahnya mungkin saya nggak bisa menjadi berkat buat apa? Penanya tadi Pak David ya, saya mohon maaf ya. Saya kembalikan kepada Bu Eva. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Daniel Ferry. Pak David sudah jelas ya. Jadi kita ini memang dibahas tentang bagaimana teori matahari, ya, bumi berputar di matahari itu enggak. Yang penting kita di sini bagaimana menjadi berkat ya, Pak Daniel. Jadi saya juga mau bertanya nih. Kemarin kan Pak Daniel Ferry kan ke Amerika. Bagaimana keadaan di Amerika di sana? Apakah memang benar sudah terjadi yang namanya inflasi dan di sana katanya barang-barang itu naik dan banyak orang kelaparan. Apakah sudah terjadi di sana atau belum? Oke, terima kasih pertanyaannya. Ya, waktu itu ada pertanyaan dan saya nggak sempat jawab ya, tapi saya ingat pertanyaan itu dan menurut saya itu pertanyaan yang bagus, pertanyaan yang valid, pertanyaan yang sah. Ya, bahkan di sini nih kalau Bapak dan Ibu perhatikan ya, tadi saya lihat tuh ada peserta dari Amerika nih ya. Nah, jadi gini, saya pergi itu ke 78 state ya, sekitar 7 atau 8 state, dan secara umum ya menurut saya itu nggak terlalu kelihatan terjadi. Ya, artinya apa? Artinya yang paling kelihatan terjadi itu kenaikan harga BBM ya, karena dulu itu misalnya harganya masih $2 segalon gitu ya. Nah, ini udah bisa 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Nah, itu secara manusia itu tinggi sekali ya. Tapi kebanyakan orang itu masih hidup istilahnya menurut saya itu dalam kecukupan ya. Enggak semua juga ya. Artinya ada tempat-tempat kantong-kantong homeless ya. Tetapi secara umum tuh kalau kita lihat ya, misalnya apa, kita datang ke supermarket gitu ya, supermarketnya besar-besar gitu ya. Secara ekonomi itu saya merasa itu ini ya, percaya nggak percaya, itu adalah bagian daripada hal-hal yang dilepaskan oleh musuh atau kuasa gelap. Ya, karena apa? Karena dia bisa berbohong, ya, dia bisa menyebarkan hal-hal yang nggak benar. Ya, bukan berarti itu nggak terjadi juga, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena kan Amerika itu kan luas, ya, 300 juta kayak Indonesia gitu ya. Ada sekian ribu pulau, ya, 37 provinsi. Jadi kan apa yang terjadi di satu provinsi itu nggak otomatis sama terjadi di tempat lain, ya. Tapi rata-rata ya tempat-tempat yang saya datangi ya rata-rata cukup ya. Mereka itu bisa hidup dalam kelimpahan. Bahkan gini ya, saya ini terserah Bapak Ibu percaya apa enggak ya, saya tuh merasa ya saya tuh seperti Yusuf. Yusuf tuh dalam artian apa? Yusuf itu saya membayangkan perasaan Yusuf ya ketika dulu dia datang ke Mesir ya. Karena Mesir itu merupakan superpower ya pada waktu itu, yang bisa membangun piramid ya, punya teknologi perbintangan dan lain sebagainya ya. Saya lihat itu bagaimana mereka itu bisa punya teknologi pertanian yang canggih gitu ya.
misalnya apa ya, pengairan dan lain sebagainya, eh, perkebunan yang tidak dikelola oleh orang ya, oleh manusia, sehingga itu membangkitkan iman saya gitu loh, bahwa apa, bahwa ya ini adalah bagian daripada apa sebenarnya Goshen ya. Tapi gini ya Bapak dan Ibu, saya tidak memungkiri. Kenapa? Karena itu kan ada 50 state ya, saya nggak mengunjungi semuanya, jadi saya nggak tahu semuanya ya. Mungkin itu benar-benar ada di tempat lain ya, atau mungkin juga ini bisa benar-benar ada tapi dibesarkan ya. Oke, itu semoga menjawab nih pertanyaan Bu Eva ya. Tapi secara umum memang ada nabi yang berkata bahwa apa, memang ada kelaparan, kekurangan, tapi itu sifatnya itu short live. Short live itu artinya apa? Tidak terlalu lama. Kenapa? Karena ini sifatnya man-made, ya, diusahakan oleh manusia, ya, bukan benar-benar waktunya, tetapi ada rekayasa supaya ini terjadi. Ya, semoga ini menjawab pertanyaan Bu Eva. Apakah menjawab pertanyaan Bu Eva? Terima kasih, Pak Daniel Ferry. Saya cuma kemarin kan saya berapa kali saya kontak Pak Daniel masih di Amerika, dan saya bilang mau minta jadwal khotbah bulan Juli belum bisa. Saya bilang ya udah Pak, nanti Agustus lah nih, bulan ini. Terima kasih banyak Pak untuk kehadirannya di Sump SPB Ministry. Dan bagi Bapak Ibu jangan malu-malu bertanya di sini. Ada pertanyaan juga nih dari Pak Mauricio, Pak, bisa dibacakan Mauricio. Bagaimana? Pertanyaannya bagaimana hubungan situasi dan kondisi keadaan dunia semasa sekarang ini dengan masa eskatologi yang belum tentu tahu sejauh mana akan menuju saatnya atau harinya. Karena bila mana berdasarkan tanda-tanda zaman, sejak dulu pun sama dengan sekarang, namun belum mengarah atau menuju kepada masa parusia atau eskatologi. Nah, jadi gini, pertama-tama terima kasih untuk pertanyaan dari Pak Mauricio. Ya, kedua, saya juga katakanlah peminat ya dalam hal masa eskatologi atau akhir zaman, dan menurut saya ada hal yang sangat berbeda dengan dulu. Ya, itu apa? Ini sudah terjadi. Sorry, ada yang di mute tuh, ada yang bocor. Nah, jadi menurut saya ya, setidaknya menurut saya itu di sini sekarang ini sudah mulai ada sampar dan pembinasa keji menyatakan diri. Ya, saya ulangi ya, apa? Sampar dan pembinasa keji menyatakan diri. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai akhir zaman atau eskatologi, itu referensinya banyak ya. Kalau saya tuh pelajari hamba Tuhan ya, mungkin istilahnya pelajari 10 hamba Tuhan, itu pendapatnya ada 6 atau 7 gitu ya, yang sama sekian ya. Jadi saya sekali lagi istilahnya menghindari perdebatan yang bersifat istilahnya debat pokrol ya. Debat pokrol itu artinya cuma beradu ini benar apa salah, tapi saya nanti bisa berikan referensi-referensi yang menurut saya hamba-hamba Tuhan yang menyatakan seperti ini ya, tapi saya hanya berikan kepada Bu Eva aja. Kenapa? Karena sekali lagi saya menghindari gini ya, karena kalau kita ini bicara seperti ini, misalnya menurut Bapak Mauricio masih sama saja. Nah, menurut saya udah nggak sama ya, waktunya sudah semakin dekat ya. Nah, nanti saya berikan klipnya, tapi itu lagi sekali lagi saya ini saya menghindari istilahnya perdebatan yang bersifat kepada pro dan kontra, malah jadi istilahnya nggak jadi berkat gitu loh. Padahal gini ya, padahal kalau buat saya ya, musuh itu mau mengusahakan perang dunia ketiga ya. Jadi kalau buat saya apa? Ya buat saya ini gini, masalah kecil ditiadakan, masalah besar diperkecil. Saya nggak mau diadu domba oleh iblis, jadi dibuat jadi berantem gitu, berbeda ya. Kalau orang yang merasa masih lama, nggak apa-apa. Kenapa? Karena memang akhir zaman itu berbeda-beda untuk 3 golongan orang. Ya, ada 3 golongan penuaian, ya, ada 3 golongan itu, ada penuaian anggur, penuaian jelai, penuaian gandum, ya, 3 hari raya, ya, Pentakosta, Pondok Daun, dan Paskah. Tapi sekali lagi, menurut saya kalau dijelaskan di sekarang jadi terlalu panjang, dan mungkin istilahnya gimana ya, kalau mau dengarkan ya nanti istilahnya mungkin dari referensi-referensi yang lebih jelas, atau ya mungkin
satu sesi sendiri yang lebih khusus gitu ya. Nah, tapi buat saya ini saya lebih praktisi seperti itu ya, menahan kegelapan, ya mengikat kuasa gelap ya, mendoakan bangsa-bangsa, bagaimana caranya? Ya saya kembalikan lagi kepada Bu Eva, mohon maaf mungkin kalau nggak terjawab dengan jelas. Yes, terima kasih. Apakah Pak Mauricio sudah jelas ya? Kita tidak usah memperdebatkan karena Tuhan pasti memberitahukan kepada kan orang-orang yang dekat seperti nabi-nabi Tuhan, dia sudah beritahukan masa kedatangannya. Jadi itu pasti akan terjadi, dan sekarang memang kita udah merasakan bahwa tanda-tanda yang di Matius 24 sudah tergenapi beberapa. Dan Bapak Ibu, mendingan kita bersiap-siap daripada kita santai-santai. Kita mendingan bersiap-siap, jadi kapan waktu Tuhan Yesus datang kita sudah siap gitu. Jadi jangan kita santai-santai, ini waktunya kita bekerja, bukan bermalas-malasan lagi. Malas dengar khotbah. Udahlah, nggak usah. Kenapa PSBB ini juga tetap bergerak, walaupun di Zoom juga kita bergerak keluar juga. Seperti kemarin kita lewat Baksos, kita melakukan penginjilan ke pemulung di Cibodasari. Jadi memang visinya menjangkau jiwa. Thank you. Oke, terima kasih Pak Daniel Ferry. Baiklah, Bapak Ibu ada lagi yang mau bertanya? Silakan, satu lagi.